Revolusi besar yang ada di dunia, yaitu di Eropa, di Cina, di Inggris, kemudian revolusi Amerika, Rusia, dan sebagainya. Kalau kita nggak membahas revolusi Indonesia, itu rasanya kurang hampar, ya. Kok kurang hampar, kurang manis gitu loh ya. Karena kenapa? Karena di sini sebagai bangsa Indonesia kita juga harus tahu tentang revolusi Indonesia. Nah, dalam pertemuan tentang revolusi Indonesia, Pak Aris akan membagi menjadi 2 video. Yang pertama nanti kita ini akan membahas tentang revolusi Indonesia. Nah, jika kita bicara tentang revolusi Indonesia, itu latar belakangnya adalah pergerakan nasionalis yang mendukung kemerdekaan Indonesia dari kerajaan Belanda seperti Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia tumbuh dengan cepat di pertengahan abad ke-20. Nah, rupanya adanya pergerakan-pergerakan yang menuntut adanya kemerdekaan inilah banyak sekali pergerakan-pergerakan nasional itu menggabungkan diri seperti GAPI, seperti organisasi yang malah menunjukkan sebuah keinginan Indonesia merdeka seperti Indonesia Partai. Kemudian ada namanya Partai Nasional Indonesia PNI, juga ada yang berpaham komunis seperti ISDV. Nah, ini semua adalah organisasi-organisasi pergerakan nasional yang punya tujuan untuk memerdekakan Indonesia. Nah, penduduk Indonesia ternyata setelah dijajah oleh Belanda juga dijajah oleh Jepang. Nah, pada pendudukan Indonesia oleh Jepang itu selama hampir 3,5 tahun terjadilah Perang Dunia Kedua di Indonesia. Nah, Jepang ketika kalah perang, seperti video yang pernah dijelaskan Pak Aris sebelumnya, ketika Jepang kalah perang dalam Perang Dunia Kedua, muncullah yang namanya hasrat atau semangat baru bagi rakyat Indonesia untuk memerdekakan diri. Maka pada tanggal 17 Agustus 45, Indonesia menjadi negara yang benar-benar merdeka, lepas dari segala penjajahan baik Belanda, Inggris maupun Jepang. Atas apa? Jerih payah bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang namanya proklamasi. Proklamasi itu adalah titik kulminasi, titik puncak dari adanya revolusi Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia ditandatangani oleh 2 wakil perwakilan bangsa Indonesia, yaitu Soekarno-Hatta. Seperti kita ketahui bahwa proklamasi ini sempat terjadi yang namanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, sampai muncullah yang namanya berita tentang peristiwa Rengas Dengklok. Namun dengan semangat nasionalismenya, golongan tua dan golongan muda bisa menyatukan kata sepakat untuk menyatakan sebagai satu kesatuan kebangsaan menjadi bangsa Indonesia. Muncul Sumpah Pemuda, muncul peristiwa-peristiwa yang ada di Indonesia, sampai muncul yang namanya proklamasi. Itulah bentuk dari perjuangan para pendahulu kita melepaskan segala bentuk yang namanya keinginan, tujuan, hasrat golongan yang akhirnya menjadi satu kesatuan, menjadi iya, kekuatan bangsa Indonesia melalui proklamasi. Nah, sekarang jika kita bicara tentang proklamasi, coba bayangkan, sudah merdeka tahun 45, masih saja dijajah. Siapa yang menjajah Indonesia? Yaitu sekutu. Karena Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh pihak sekutu. Nah, hal inilah yang akhirnya menyebabkan pihak Belanda menuduh Soekarno-Hatta berkolaborasi dengan Jepang dan mencela bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari fasisme Jepang. Pemerintah Hindia Belanda telah menerima 10 juta dolar Amerika untuk mendanai usaha pengembalian Indonesia sebagai jajahan mereka. Sehingga kalian tahu bahwa masuknya tentara sekutu, mengapa kok membonceng tentara Belanda, tentara Ninja. Hal inilah ternyata menjadi sebuah awal penjajahan era baru Belanda di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Nah, banyak sekali hal-hal yang terjadi selama Indonesia dalam kurun waktu revolusi ini. Dimulai dari tadi sudah tahu ya, yaitu sebelum Indonesia merdeka memunculkan era-era kebangkitan nasional. Kemudian ketika Indonesia merdeka dengan adanya perbedaan pendapat akhirnya menjadi satu kesatuan, menjadi proklamasi. Terus akhirnya muncul juga yang namanya perjuangan-perjuangan pasca Indonesia merdeka. Karena kenapa? Sekutu kembali lagi ke Indonesia. Nah, perjuangan ini ada 2, yaitu secara militer dan secara diplomasi. Secara diplomasi ada beberapa perjanjian, seperti perjanjian Linggarjati, ada juga perjanjian Renville, ada juga perjanjian KTN, Komisi Tiga Negara, ada juga perjanjian Rumroyen,
ada juga perjanjian konferensi meja bundar, sedangkan di pihak militer banyak sekali pertempuran-pertempuran, seperti pertempuran Medan Area, pertempuran Surabaya, dan sebagainya.